Oke, baik. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat sore. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi buku panduan hibah penelitian dan PKM tahun 2020. Mungkin kita akan mulai saja, Bapak Ibu, mengingat waktunya juga sudah berjalan terus sambil kita menunggu Bapak Ibu dosen yang lainnya. Semoga bisa segera bergabung dan bisa mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua Senat, Bapak Wakil Rektor, Ibu Wakil Rektor, Bapak Dekan, Ibu Dekan, dan Ketua Lembaga, serta Bapak Ibu dosen semuanya. Sore ini, seperti yang saya sampaikan di hari Selasa yang lalu, bahwa hari ini saya akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan buku panduan edisi 13 untuk hibah penelitian dan PKM yang dari Kemenristek BRIN. Agenda kita hari ini yang pertama saya mencoba menyampaikan kembali pengumuman penerimaan proposal dari Ristek BRIN. Yang berikutnya saya akan mencoba menyampaikan paparan panduan secara ringkas, dan yang berikutnya adalah saya juga akan menyampaikan tentang paparan metode pengajuan dan berikut anggarannya, dan yang terakhir nanti ada paparan update profil dosen yang harus dilakukan oleh dosen di laman Sindiktakmas. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya akan mengulas kembali sebentar. Baik, ini di sini saya mau menyampaikan kembali pengumuman yang dikeluarkan oleh Ristek BRIN, yaitu terkait dengan pemberitahuan penerimaan proposal penelitian dan pengabdian tahun anggaran 2021. Di sini disampaikan, nanti saya share kembali ke Bapak Ibu, di sini disampaikan bahwa pengajuan proposal itu dilaksanakan mulai hari ini tanggal 15 sampai 29 Oktober 2020 dan tidak ada perpanjangan periode karena waktunya memang sudah mepet. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya pengumuman ini disampaikan di bulan-bulan Juli dan biasanya sampai 1 bulan sampai 1,5 bulan itu ada tenggangnya, dan ini sudah mepet karena sudah Oktober menjelang November, dan pelaksanaannya kan biasanya diumumkan di awal tahun atau awal 2021. Nah, di sini juga disampaikan beberapa yang harus diajukan untuk tahun ini. Itu ada beberapa kegiatan penelitian. Di sini ada tahun jamak, tahun lanjutan, terus tahun pengabdian untuk tahun 2020, terus untuk pengabdian hasil seleksi penerimaan proposal baru. Jadi ada yang tahun ini harusnya sudah terlaksana tapi terpending karena tahun ini kegiatan yang harusnya cair atau kegiatan PKM-nya harusnya terlaksana tahun 2020 ternyata harus dipending dan akan dilanjutkan di 2021. Tetapi dari Kemenristek atau Ristek BRIN itu masih menerima pengajuan proposal baru. Nah, untuk penelitian sendiri, Bapak Ibu, ini ada beberapa skema yang harus diajukan untuk periode saat ini karena memang ada sedikit pengurangan. Ini ada skema penelitian itu dosen pemula, disertasi doktor, penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, terapan unggulan perguruan tinggi. Nah, kalau pengabdian hanya 2 yang diajukan untuk tahun ini, yaitu hanya kemitraan masyarakat dan kemitraan masyarakat stimulus. Nah, ini mungkin beberapa pertimbangan, salah satunya adalah COVID, jadi sehingga tidak semua penelitian atau pengabdian terlaksana atau skemanya bisa dilaksanakan. Baik, ini sekilas saja, nanti kita akan bahas detailnya pada saat paparan berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu disampaikan saat ini Bina Insani atau Universitas Bina Insani itu klaster penelitian itu sudah masuk ke klaster madya, artinya sudah bukan binaan lagi. Artinya
dengan klaster madya tersebut ada beberapa ketentuan yang berbeda dengan klaster binaan. Jadi ada beberapa penelitian yang memang tidak diperbolehkan diikuti oleh klaster madya. Nanti saya jelaskan di paparan lebih lengkapnya. Baik, saya mungkin langsung ke paparan ke panduan dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin saya sudah coba share ke dekan dan kajur untuk bisa diteruskan ke Bapak Ibu dosen semua, minimal mempelajari atau membaca buku panduan untuk edisi ke-13 karena memang lumayan banyak, ada 200 halaman. Tidak nanti minimal tidak tidak memakan waktu. Jadi hari ini saya hanya menjelaskan poin-poinnya saja yang hanya 17 slide. Baik ya, kalau tidak salah bukunya seperti ini Bapak Ibu, ada 200 halaman. Silakan untuk dipelajari kembali nanti kalau ada penjelasan saya yang kurang jelas. Sekarang di sini detail sekali, rinci sekali, sampai template-templatenya sudah ada dijelaskan di panduan ini. Baik, Bapak Ibu, saya mencoba menyampaikan yang Bapak Ibu, ini saya mencoba menyampaikan ringkasan dari buku panduan yang tadi 200 halaman itu menjadi ada 17 slide, 16 ya isinya. Ini adalah poin-poin terbesarnya yang mungkin perlu kita ketahui secara garis besarnya. Mungkin saya langsung saja. Jadi untuk mengajukan proposal ada beberapa syarat atau ketentuan umum yang harus dipatuhi oleh peneliti atau pengabdi. Itu sudah tertuang dalam buku tersebut. Yang pertama, syaratnya memang adalah dosen yang sudah memiliki NIDN atau NIDK. Jadi Bapak Ibu dosen yang sudah memiliki NIDN itu semua dipersilahkan dan boleh mengajukan proposal atau sebagai ketua pelaksana kegiatan penelitian atau pengabdian. Selanjutnya adalah pengusulan. Nanti Bapak Ibu kan membuat proposal dan proposal itu ada pengesahan dan persetujuan dari LPPM. Nanti itu ada template-nya juga sudah dijelaskan detail di buku panduan. Nanti Bapak Ibu sekali lagi bisa cek kembali dan nanti juga bisa di-download di Simultakmas-nya. Nah, berikutnya setiap dosen itu punya bisa mengusulkan 2 usulan penelitian. Ya, ini basicnya, jadi bisa sebagai ketua dan sebagai anggota. Jadi kalau misalnya penelitian mengajukan 2, 1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota. Tetapi saya sampaikan kembali lagi, ini untuk beberapa syarat-syarat yang memenuhi. Nah, berikutnya ini ada tanda khusus merah. Ini biasanya difokuskan untuk pengajuan penelitian yang biasanya penelitian yang lebih tingkatnya unggulan, perguruan tinggi, penelitian dasar atau kerjasama itu ini ada syarat khusus yang harus dimiliki oleh seorang dosen yang akan mengajukan. Yang pertama harus memiliki H-index minimal sama dengan 3. Terus itu untuk bidang sosial humaniora dan untuk teknologi itu 5 minimal dan atau memiliki karya tulis, paten dan sebagainya. Ini ada beberapa, nanti saya share lagi. Berikutnya syarat yang lain untuk penelitian pasca sarjana, ya biasanya ini untuk dosen-dosen doktoral itu ada kesempatan untuk Bapak Ibu dosen yang sedang berstudi di doktoral itu bisa mengajukan dengan paling banyak 5 usulan. Nah ini ada spesial untuk yang penelitian pasca sarjana. Terus pelaksana penelitian harus memenuhi target atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Simultakmas. Biasanya ada tanggal-tanggal penting yang harus diikuti, kapan harus upload, tanggal deadline-nya juga akan dijelaskan. Jadi intinya bahwa dosen harus patuh dengan ketentuan regulasi yang sudah ditetapkan di Simultakmas sesuai dengan ketentuan yang di buku panduan. Berikutnya, biasanya dosen juga akan diundang untuk diberikan penugasan melalui skema penugasan. Nah, terus ada juga bahwa selain itu untuk mengajukan penelitian,
dosen juga berkewajiban mengisi catatan harian. Mungkin nanti ada sharing-sharing dari Bapak Ibu dosen yang sudah memiliki track record menangkan hibah penelitian. Ada Bu Nining, ada Bu Apri, ada Bu Ana, dan Bapak Ibu yang lainnya. Nanti bisa sharing apa sih itu catatan harian atau logbook. Nah, itu ada kewajiban memang. Berikutnya yang merah ini juga sekali lagi, ini memang ada ini yang khusus ya, biasanya yang untuk penelitian-penelitian yang sudah levelnya agak tinggi, itu mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai buku panduan. Nah, nanti kita pelajari sama-sama. Berikutnya, pendanaan. Ketentuan umumnya adalah pendanaan atau anggaran memenuhi standar keuangan negara dengan RAB yang mengikuti SBM. Nanti kita baca apa itu SBK dan RAB, kita pelajari di slide-slide berikutnya. Terus wajib menyantumkan knowledge management. Knowledge management itu wajib dicantumkan. Contohnya seperti apa? Itu nanti dijelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan buku panduan edisi ke-13, di sini ada beberapa kategori atau skema penelitian yang bisa diajukan untuk tahun 2021. Dibagi menjadi 3, ada kategori penelitian kompetitif nasional, ada kategori penelitian desentralisasi, ada kategori penelitian penugasan. Nah, mungkin kalau Bina Insani belum sampai ke kategori penugasan. Nah, di sini ada kompetitif. Kompetitif ini ada penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, penelitian dosen pemula, tapi ini ada dimerahi, artinya kalau untuk madya, mohon maaf Bapak Ibu, untuk madya berarti Bina Insani tidak bisa mengajukan penelitian dosen pemula. Karena memang sudah ketentuan atau syaratnya itu menjadi syarat untuk klaster binaan. Skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, skema penelitian pasca sarjana, dan berikutnya adalah sentralisasi, lebih ke dasar unggulan. Nah, ini yang kedua ini juga biasanya untuk perguruan tinggi dengan klaster-klaster yang sudah unggul atau lebih tinggi lagi ya, karena biasanya mereka punya hak otonomi untuk mengembangkan dana-dana hibah penelitian dari Ristek atau Brinristek itu. Nah, ini adalah pembagian skemanya, tapi untuk lebih jelasnya kita akan lihat seperti ini Bapak Ibu. Ini sama ya, tadi ini cuma dikembangkan lebih ke sini saja. Nah, kalau kompetisi nasional itu skemanya adalah meliputi ini penelitian dasar, ini adalah sama dengan yang tadi pengembangannya. Mungkin kita masuk kepada yang ini. Nah, ini yang lebih jelas Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita saat ini berada di klaster madya, jadi yang diperkenankan untuk penelitian yang bisa diajukan atau bisa diusulkan adalah ini Bapak Ibu, penelitian dasar, penelitian terapan perguruan tinggi, penelitian pengembangan, penelitian kerjasama. Di sini dosen pemula tidak ada, jadi nanti kita cari strategi yang lain. Penelitian pasca sarjana, terus yang desentralisasi itu juga unggulan. Nah, kenapa saya sampaikan tadi belum bisa? Karena memang ini syarat-syaratnya biasanya harus rektor kepala dan sebagainya. Mungkin kita di Bina Insani untuk saat ini sih belum ada yang rektor kepala, tetapi nanti bisa melakukan kerjasama perguruan tinggi yang di PKPP di sini. Nah, kemarin yang disampaikan oleh Pak Rektor supaya tetap Bina Insani tetap aktif dalam kegiatan penelitian dan PKM, karena untuk mempertahankan klaster madya itu adalah keaktifan Bapak Ibu dosen dalam mengajukan proposal penelitian. Artinya kinerja penelitian dan PKM-nya terus harus meningkat. Kalau misalnya kita tidak bisa mempertahankan, kita bisa turun lagi ke binaan. Nah, itu kan menurunkan klaster. Nah, itu yang kita upayakan agar Bapak Ibu semua mulai sekarang ini harus rajin atau terlibat semuanya. Nanti seperti apa teknisnya kita diskusikan juga. Jadi untuk bisa mempertahankan klaster kita, karena
Kalau kita sudah sampai madya, jangan sampai turun. Kalau turun kan berarti kita punya ada hak-hak juga yang memang kita tidak bisa ikuti di beberapa penelitian atau PKN. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, ini secara umumnya seperti ini. Jadi tergambar bahwa untuk bina insani berarti adalah penelitian yang bisa diajukan adalah ini. Tetapi untuk pastinya atau jelasnya nanti terlihat dari persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Ya, kalau yang tadi disampaikan kan baru persyaratan umum. Jadi itu yang berikutnya adalah ini. Nah, untuk waktu penelitian itu bermacam-macam Bapak Ibu. Biasanya kalau untuk dosen pemula selama ini kan kita banyak yang lolos di penelitian dosen pemula itu memang waktunya tahun tunggal atau 1 tahun, seperti yang terakhir Ibu Afi ya yang sudah berhasil lolos untuk tahun 2020 ini itu 1 tahun selesai. Nah, jadi rezekinya Bu Afi ya tahun ini Bu ya, karena tahun ini tahun 2021 kita tidak punya kesempatan untuk PDP lagi. Tapi tidak perlu berkecil hati Bapak Ibu karena kita punya strategi yang lain untuk semua terlibat dalam pengusulan hibah ini. Nah, berikutnya ini tahunnya kalau yang dasar, terapan, pengembangan dan sebagainya itu minimal 2 sampai 3 tahun. Nah, ini memang panjang kalau pasca sarjana, ini biasanya untuk dokter-dokter itu biasanya sampai 3 tahun karena mungkin mengikuti masa studinya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya, kalau skema kompetitif nasional ini kita mencoba masuk ke persyaratan-persyaratan khusus untuk penelitian-penelitian yang akan kita ikuti. Kita membahas akan penelitian dasar, syarat ini sudah merujuk atau mengerucut kepada persyaratan khusus. Ini adalah ketua pengusul adalah S3 dan S2. S3 asn ahli, S2 minimal lektor untuk penelitian dasar. Berarti bagi Bapak Ibu yang sudah ada lektor itu bisa mengusulkan ke penelitian dasar. Syarat berikutnya adalah ketua pengusul memiliki 2 artikel database terindeks atau high indexnya ada. Nah, ini atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2 atau 3. Nah, maksudnya seperti apa? Tapi seperti yang pernah kita disampaikan oleh Prof. Didi, itu yang penting terindeks, seperti itu ya. Yang penting terindeks. Nah, nanti minggu depan kita juga akan mengadakan webinar Bapak Ibu untuk lebih mempertajam proposal-proposal yang Bapak Ibu siapkan. Kita akan mengundang Prof. Didi ya untuk menjelaskan detailnya. Tapi ini persyaratan yang mengerucut. Terus di sini harus ada mitra. Nah, mitra calon pengguna dan anggotanya 1 atau 2. Jadi satu judul penelitian ini itu melibatkan 3 dosen. Artinya sudah tergambar ya bahwa 3 dosen sudah terlibat satu judul. Artinya dosennya harus aktif entah itu jadi anggota entah jadi ketua. Itu yang pertama. Berikutnya nanti dari penelitian dasar ini nanti harus ada luaran wajib yang dapat dipertanggungjawabkan atau yang harus disampaikan kepada pihak Ristek BRIN itu yaitu salah satunya adalah satu produk iptek sosbud yang dapat berupa metode, blueprint, purwarupa, sistem, kebijakan, model atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh kekayaan intelektual di tahun pertama. Jadi di tahun pertama itu harus sudah ada blueprint atau metode atau kebijakan atau teknologi tepat guna yang langsung bisa dimasukkan atau didaftarkan di kekayaan intelektual di tahun pertama. Nah, karena penelitian dasar ini jangka waktunya 2-3 tahun, maka di tahun berikutnya luaran wajibnya harus lebih meningkat lagi berupa apa? Berupa dokumentasi hasil uji coba di luaran yang tahun pertama. Nah, di sini ada karya seni juga kalau misalnya bidangnya di teknologi seni. Terus ada hasil uji coba dari rancangan-rancangan yang sudah dilakukan di tahun pertama. Nah, biasanya ada kewajiban kita untuk penelitian ini itu adalah luaran tambahan. Luaran tambahan itu luaran di luar ke luaran wajib. Artinya kalau wajib itu benar-benar wajib dilaporkan, kalau tambahan itu bisa jadi
terlaksana apa tidak, atau memenuhi syarat atau tidak. Dan biasanya memang ada dana tambahannya ya kalau untuk keluaran tambahan itu. Nah, untuk penelitian dasar harus mengikuti tingkat kesiapan teknologi atau disingkat TKT. TKT nanti saya jelaskan di paparan berikutnya, apa yang dimaksud dengan TKT 1, TKT 2, TKT 3 itu seperti apa. Artinya bahwa penelitian itu harus memenuhi TKT 1 untuk apa gitu. Nanti saya jelaskan di paparan berikutnya. Bapak Ibu, ini adalah penelitian dasar yang dengan syarat seperti ini. Nah, sekarang kita mau jelaskan untuk penelitian terapan. Penelitian terapan itu persyaratannya kurang lebih hampir sama. Ketua pengusulnya adalah S3 minimal asisten ahli atau S2 minimal lektor. Nah, ini sama juga persyaratan khususnya harus memiliki 2 artikel di database terindeks atau bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi atau memiliki 1 KI, kekayaan intelektual, status terdaftar atau buku atau hasil. Nah, ini kalau yang terapan seperti ini. Atau jadi salah satu dari sini yang pernah disampaikan Prof. itu boleh jadi gitu. Jadi atau itu artinya kalau tidak memiliki HIndeks atau memiliki jurnal terakreditasi atau nah seperti itu. Terus ini sama untuk anggotanya memiliki calon pengguna itu adalah objeknya nanti diperuntukkan untuk mana. Misalnya kita melakukan penelitian untuk wilayah Jawa Barat, untuk wilayah Bogor, itu adalah mitra calon penggunanya. Misalnya untuk pengembangan teknologi IoT di Pemda atau di kawasan Bekasi, nah itu adalah contoh mitra calon penggunanya. Anggota sama 1 sampai 2, jadi penelitian ini sudah melibatkan 3 dosen. Nah, keluaran wajibnya apa? Yang biasanya tuntutan atau kewajiban yang harus disampaikan oleh kepada Ristek adalah ini sama, hampir sama dengan penelitian dasar, yaitu berupa metode, blueprint, purwa rupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi. Ini sama ya seperti penelitian dasar. Tetapi tingkat kesiapan teknologinya atau teknologi yang harus dimasukkan dalam unsur penelitian ini sudah harus mencapai TKT 4, 5, dan 6. Apa itu TKT 4, 5, dan 6? Jadi nanti saya jelaskan di paparan berikutnya. Ini penelitian. Ini berikutnya ini PDP, ini syaratnya adalah untuk perguruan tinggi dengan klaster binaan. Di sini ada checklistnya ya Bapak Ibu. Kalau ini sebetulnya syaratnya sih mudah, semua dosen yang berpendidikan S2 tentunya sudah ber-NIDN, sudah memiliki asisten ahli atau belum, tetapi sudah memiliki NIDN dan tercatat sebagai dosen di universitas atau bina insani pada tepatnya. Anggotanya juga sama 1 sampai 2, artinya dengan 1 judul berarti sudah melibatkan 3 penulis atau 3 dosen. Nah, berikutnya pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP 2 kali. Nah, di sini jadi alhamdulillah dari Bina Insani semuanya sudah memenuhi ya, Bu Apri, Bu Ana, Bu Nining, terus Bu Endang kalau nggak salah sudah pernah mendapatkan hibah PDP sampai 2 kali gitu. Dan delalah, nah sekarang sudah masuk madya, memang kesempatan itu tidak bisa lagi, tetapi bagi dosen-dosen yang baru mungkin mohon maaf nanti kita bisa sekali lagi bisa bergabung ke penelitian atau PKM yang lainnya. Jangkanya cuma 1 tahun, luarannya standar saja cuma masuk jurnal BISDN, terus 1 artikel internasional. Sekarang syaratnya memang agak berat ya, kalau ini atau 1 jurnal internasional atau 1 artikel proceeding seminar nasional. Kalau yang PDB itu memang luarannya standar saja ya, belum sampai pada produk atau belum sampai pada kebijakan dan sebagainya. Tingkat kesiapannya 1, 2, 3 ya, biasanya memang ada konsep, ada teknologi yang dimasukkan. Nah, seperti itu. Ini untuk dosen pemula. Selanjutnya kita masuk ke PPS. PPS ini program sarjana, tapi ini diberlakukan untuk semua perguruan tinggi. Tetapi kayaknya kita untuk tahun ini tidak ada yang program sarjana ya Bapak Ibu, kita mungkin tidak perlu jelaskan atau perlu dijelaskan? Perlu dijelaskan atau tidak Bapak Ibu? Lanjut aja Bu, lanjut. Lanjut ya, baik. Baik, saya lanjutkan ke berikutnya.
Nah, ini skema desentralisasi. Nah, kayak sama, ini ada penelitian dasar. Waktunya sama, ini adalah penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Nah, biasanya persyaratannya ini adalah memang untuk perguruan tinggi yang klaster mandiri, utama dan madya. Terus ini syaratnya sama seperti yang tadi Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya nggak beda jauh, cuman bedanya ini lebih dikelola oleh perguruan tingginya ya, perguruan tinggi. Saya lanjut ke, tapi luarannya di sini kalau yang sudah unggulan perguruan tinggi itu luarannya agak banyak karena harus membuat artikel di jurnal internasional bereputasi, ada buku ber-ISBN, ada 3 artikel prosiding yang terindeks pada database bereputasi, ada 3 chapter yang terindeks. Ini memang agak berat, tapi saya yakin Bapak Ibu nanti pada akhirnya bisa sampai ke sini. Nah, untuk tingkat kesiapannya, artinya unsur-unsur teknologi yang harus masuk dalam penelitian ini adalah TKT 1, TKT 2, dan TKT 3. Selanjutnya, ini terapan juga sama. Nah, kalau terapan ini persyaratannya sama seperti yang desentralisasi. Kompetitif ini, kalau ini kan desentralisasi, kalau luarannya sama, masih sama, berupa blueprint dan sebagainya. Yang tahun keduanya hasil uji coba dari luaran tahun pertama. Tetapi untuk terapan ini juga luarannya atau tingkat kesiapan teknologinya sudah pada TKT 4, TKT 5, TKT 6. Nanti saya jelaskan sekali lagi, saya jelaskan. Nah, itu saja Bapak Ibu untuk paparan yang ada dari 200 halaman itu secara ringkas itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti kita mencoba lagi untuk yang PKM-nya, saya akan jelaskan juga. Nah, sekarang saya mau coba yang ini. Nah, apakah terlihat Bapak Ibu? Ini adalah roadmap atau TKT kebaharuan yang harus diikuti oleh peneliti. Nah, roadmap itu adalah peta jalan. Di sini roadmap itu memang agak berbeda dengan fishbone, pengalaman penelitian atau tahapan penelitian. Tapi di sini dijelaskan, nah ini, roadmap yang dilakukan untuk penelitian itu memang dalam pengajuan penelitian dasar, terapan, atau yang tadi disampaikan unggulan itu harus digambarkan secara detail di dalam pengajuan proposal tersebut. Nah, memang diharapkan bahwa roadmap itu harus memiliki keunggulan dan kebaruan ilmu dari produk, entah itu teknologi, entah itu accounting, entah itu manajemen dan atau humaniora lainnya, itu harus ada keunggulan-keunggulan yang terkait dengan pembaharuan ilmu. Nah, ini seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan pembaharuan itu tidak selalu teknologi, tetapi semua bidang ilmu memiliki pembaharuan yang bisa diimplementasikan di industri atau di masyarakat. Nah, berikutnya ini adalah rencana pengembangan bertahapnya. Jadi harus dibuat roadmap selama 5 tahun ke depan. Dari tahun berapa ini contohnya, misalnya dari tahun 2010 sampai tahun 30. Jadi 30 tahun di sini ada. Nah, kalau yang ini contoh teknologi ini listrik, jadi ada bertahap. Tahun pertama itu teknologinya seperti apa yang dikembangkan, pembaruan ilmunya seperti apa, itu setiap tahunnya di dalam roadmap itu harus dijelaskan. Jadi startnya sampai finalnya itu harus dijelaskan pada roadmap tersebut. Nah, berikutnya, nah ini roadmap itu sebetulnya seperti yang digambarkan atau dijelaskan di beberapa roadmap jurusan, roadmap perguruan tinggi, sebenarnya sudah ada. Nanti kita bisa mengacu ke sana dengan pembaruan teknologi yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau dunia industri. Nah, di sini nanti bisa dicek lagi, kita bisa koordinasi untuk roadmap-nya. Tapi ini untuk roadmap ini biasanya memang dipaparkan untuk penelitian tadi, penelitian dasar, terapan, keunggulan, kerjasama perguruan tinggi itu memang harus wajib ada roadmap. Biasanya kalau penelitian dasar sih tidak terlalu mendetail untuk roadmap-nya. Berikutnya,
Ini adalah dimensi penerapan roadmap harus seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada roadmap motivasi inovasinya, ya, roadmap yang menyangkut apa saja. Jadi roadmap itu bisa teknologinya juga harus ada, berhubungan dengan stakeholder, berhubungan dengan sesuai dengan visi misi lembaga. Kalau misalnya Bina Insan itu kan visi misi lembaganya adalah menjadi perguruan tinggi terpercaya dan berkualitas di tahun itu, ya pastinya roadmap itu harus memiliki keunggulan untuk bisa berkualitas dan terpercaya, dan tentunya juga bisa berhubungan dengan pengembangan teknologi-teknologi yang memang saat ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat atau dunia industri atau calon penggunanya. Nah, jadi roadmap itu harus revolusioner, harus bisa dievaluasi juga, harus memiliki keunggulan dalam hal teknologi. Ini contohnya. Terus, nah ini kita sekarang menyampaikan tentang TKT tadi. Apa sih yang dimaksud dengan TKT 1, 2, sampai 9 itu? Nah ini ada pengertian sedikit Bapak Ibu dari Permenristek Dikti 42 tahun 2016. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Jadi teknologi yang diharapkan, jadi kalau TKT itu artinya bahwa penelitian kita itu harus menghasilkan teknologi yang bisa memenuhi kebutuhan serta keberlangsungan dan peningkatan untuk kehidupan manusia. Itu yang diharapkan luaran tadi. Nah, berikutnya tingkat kesiapan teknologi yang selanjutnya disebut dengan TKT adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dalam pengembangan teknologi tertentu. Artinya penelitian kita atau itu harus ada teknologinya yang memang siap siap untuk bisa dijadikan pengembangan teknologi tertentu. Kalau misalnya kita di informatika, ya berarti ke informatika. Kalau ilmu manajemen atau pemasaran, ya berarti kita ada peningkatan pengembangan di bidang pemasaran. Nah, itu dengan tujuan apa? Untuk bisa digunakan oleh pengguna, baik itu stakeholder, industri, pemerintahan, instansi pemerintahan, atau memang masyarakat langsung yang tadi adalah calon penggunanya di situ. Jadi teknologi yang ada pembaruan itu bisa digunakan atau bisa diterapkan oleh pengguna secara langsung. TKT merupakan ukuran yang menunjukkan tahapan atau tingkat kematangan kesiapan teknologi pada skala 1 sampai 9. Nah, berikutnya kita bisa lihat seperti ini Bapak Ibu, yang dimaksud dengan TKT itu ada 1 sampai 9. Artinya kalau tadi tuntutannya ada TKT 1 sampai 3, jadi penelitian kita itu harus bisa mengeluarkan atau harus bisa menghasilkan TKT tingkat kesiapan teknologinya itu, misalnya berupa konsep, berupa aplikasi teknologi atau prinsip-prinsip dasar atau pembuktian konsep. Nah, itu untuk yang TKT 1, 2, 3. Kalau misalnya riset terapan, tadi disampaikan bahwa harus memiliki TKT 4, 5, 6. Apa itu 4, 5, 6? Yang pertama, salah satunya adalah harus ada uji coba, harus teknologinya itu harus bisa diujikan melalui lab, ada komponen, ada validasi kode, terus ada juga ada komponen yang satu lingkungan aplikasi, artinya teknologi yang memang memuat aplikasi dengan kode-kode tertentu, terus ada demonstrasi, maka tadi kan diminta tuntutannya kalau yang terapan itu harus ada demonstrasi model dari tahun pertama itu konsep atau aplikasinya bisa didemokan atau modelnya bisa disesuaikan memang benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan yang relevan atau industri atau instansi yang memang memakai atau bisa diterapkan model-model yang kita hasilkan dari penelitian terapan. Nah, di sini ada riset pengembangan. Nah, ini lebih tingkatnya kalau akuntansi itu sudah tingkat advance ya. Tingkat advance itu berarti memang benar-benar teruji dan memang bisa berhasil dan bisa memperbaharui tingkat kebutuhan atau masyarakat pada umumnya. Nah, ini ada tingkat-tingkatnya Bapak Ibu. Jadi diharapkan untuk penelitian apapun, mau dasar, mau terapan, mau PDP, mau PKM, itu ada beberapa unsur-unsur teknologi yang memang bisa diimplementasikan atau bisa diterapkan kepada masyarakat sebagai calon pengguna.
Nah, ini ada contohnya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Seperti disarankan itu ada hilirisasi, ya, ada hilirisasi. Artinya ada tahap-tahapannya. Ini contoh pengembangannya seperti ini. Nah, terus, nah ini cara mengukurnya. Ini sudah dijelaskan. Kalau di TKT 1 itu apa saja yang dibahas adalah ini studi literatur, formulasi atau hipotesis. Ini yang dasar sekali untuk di sini. Kalau yang kedua ini ada beberapa tulisannya banyak sekali. Bapak Ibu nanti bisa dibaca. Tetapi untuk lebih detailnya bagaimana cara mengembangkan TKT ini nanti akan dipandu lagi oleh Prof. Didi yang akan melakukan webinar pada minggu depan, Bapak Ibu. Oke, ini pengukuran TKT-nya. Jadi unsur-unsur dalam penelitian itu, kalau kita memang sudah tahu TKT-nya apa, berarti kita harus ada item-item seperti ini indikatornya. Nah, dalam penelitian berarti harus ada indikator yang kita masukkan untuk mengukur di sini. Nah, ini juga sama. Nah, TKT ini Bapak Ibu itu memang wajib diisikan pada saat kita mengisikan atau mengajukan judul proposal melalui laman Simdiktatmas. Itu ada tahap-tahapannya. Tahap pertama itu memasukkan judul. Nanti Pak Hani juga akan dimukan masukkan judul. Selanjutnya harus mengisi TKT indikatornya apa. Nah, itu memang disesuaikan dengan penelitian yang kita ambil. Kalau misalnya kita mengambil dasar, berarti TKT-nya kan 1, 2, 3. Berarti kita memasukkan unsur-unsur seperti itu di dalam step pengukuran TKT di pengajuan Simdiktatmas. Nanti ada di trial juga sama Pak Hanifnya bisa. Terus ini juga sama. Nah, ini skema sama ya. Ini sebenarnya mengulang tadi. Skema penelitian itu dibedakan, ada yang ini sama-sama yang tadi, tidak usah diulang ya Bapak Ibu ya. Nah, kebaharuan, apa itu kebaharuan? Nah, ini kebaharuan teknologi atau novelty penelitian. Jadi kan sekarang tuntutannya penelitian itu harus memiliki novelty, harus memiliki kebaharuan. Apa yang harus dimunculkan atau dihasilkan dalam penelitian itu adalah pada penelitian dasar itu harus ada teori, konsep baru atau update referensi dan sebagainya, atau harus memunculkan kebaruan dalam hal metode atau standar. Makanya kan tadi di tuntutan luaran yang dibutuhkan untuk penelitian dasar itu adalah sebuah metode, sebuah kebijakan, sebuah blueprint. Itu artinya menciptakan atau memunculkan sebuah kebaharuan atau standar-standar baru yang bisa diaplikasikan, bisa diterapkan di lapangan. Nah, untuk penelitian terapan sendiri itu karena berupa produk, karena levelnya tingkatannya lebih tinggi dari penelitian dasar, maka harus ada produk yang memang sudah bisa diimplementasikan. Kalau yang di penelitian dasar itu kan baru rancangan, baru gambaran metodenya, tapi kalau yang terapan itu harus sudah bisa running atau sudah bisa diterapkan oleh nantinya oleh pengguna. Harus ada prototipe baru yang sudah bisa langsung diaplikasikan oleh pengguna entah itu instansi, entah industri atau masyarakat langsung. Sementara kalau pengembangan itu ujungnya masuk ke brand merek ya. Jadi sudah menciptakan produk dan sudah ada mereknya yang nantinya benar-benar itu menjadi KI, kekayaan intelektual, bahwa memang produk ini layak untuk diterapkan di beberapa tempat dengan model yang sama. Ini adalah kebaharuannya Bapak Ibu yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat pada intinya. Nah, ini tinjauan kebaharuannya. Ya, ini ada langkah-langkahnya, ada state of art. Jadi nanti ada dalam pengajuan proposal itu, Bapak Ibu juga diminta untuk memasukkan state of art. Apa itu state of art? Lagi-lagi sudah dipaparkan secara mendetail di panduan penelitian. Ya, Bapak Ibu nanti sekali lagi bisa baca, karena ada template-templatenya mengisikan state of art itu isinya apa, itu sudah ada panduannya. Nah, terus berikutnya adalah kejelasan kebaruan di proposal. Jadi dalam proposal nantinya
Bapak Ibu bisa satu menjelaskan urgensi atau manfaat penelitian setelah pernyataan tujuan. Jadi penelitian ada tujuan, tetapi ada pentingnya atau urgensinya penelitian ini dilakukan itu untuk apa harus dituliskan secara jelas. Yang berikutnya itu menjelaskan tentang konstruksi konseptualisasi kebaruan dalam penjelasan teori atau tinjauan pustaka. Artinya harus didukung dengan teori-teori atau konseptual yang memang kekinian. Jadi mungkin perlu nanti dimasukkan buku-buku referensi atau isu-isu yang terkini sehingga menguatkan tinjauan pustaka atau menguatkan penelitian itu dilakukan. Nah, yang ketiga adalah dalam proposal ini dijelaskan bahwa indikator capaian parameter ada metode hasil harus jelas, indikatornya atau pencapaiannya harus jelas parameternya. Nah, ini Bapak Ibu yang memang harus poin-poin yang harus diisikan dalam pengajuan proposal. Nah, itu Bapak Ibu untuk roadmap-nya, TKT-nya, artinya poin-poin penting yang harus dimasukkan dalam roadmap-nya di dalam proposal kita. Ada yang mau ditanyakan, ditampung dulu Bapak Ibu, nanti dibantu Pak Rektor juga. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode penelitiannya. Ini metodenya sangat penting karena ini masuk kepada persyaratan administratif. Oke, baik Bapak Ibu, ini banyak penelitian yang lolos. Ya, lolos itu karena memang salah satunya adalah tertib administratif. Itu nanti Bu Endang, Bu Rita, Bapak Ibu dosen yang lain yang sudah pernah mengikuti penelitian itu bisa sharing. Lolos itu biasanya salah satunya adalah memenuhi syarat administratifnya. Entah itu dari template-nya, persyaratan huruf dan sebagainya, margin-marginnya itu semua harus diikuti. Tetapi yang tidak kalah penting dalam hal ini adalah penggunaan anggaran. Jadi memang setiap penelitian itu ada batasan-batasan anggarannya. Nah, itu harus sesuai dengan ketentuan. Makanya perlu hati-hati bagi kita semua kalau kita mengajukan proposal khususnya di anggaran ya. Nah, ini adalah jadi yang harus kita sampaikan tadi untuk lolos di hibah ini salah satunya taat administratif. Nah, ini ada substansi penelitian. Itu harus jelas. Jadi nanti di template itu Bapak Ibu bisa mengisikan, ikutin saja keyword-keyword yang ada di template itu biasanya di buku pedoman itu ya jelas ya Bu, ini isinya apa, metode itu harus dituliskan apa, alurnya digambarkan seperti apa, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Nah, supaya kita bisa aman. Kalau kita keluar dari ketentuan ya tentunya itu menyebabkan peluangnya kita tidak lolos. Nah, target luarannya harus dituliskan. Yang tadi disampaikan itu, kalau diminta itu ya harus disebutkan salah satunya. Nah, itu harus diwajibkan dituliskan, luar tambahannya juga dituliskan. Ini, kalau ini nggak dituliskan, otomatis itu tidak akan pernah lolos. Nah, berikutnya RAB, ini adalah anggaran keuangannya. Nah, ini harus dituliskan sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan penelitian atau PKM yang kita ajukan. Nah, itu juga ada dipisahkan, biasanya ada honor, ada honor nggak boleh ya, biasanya ada biaya cepat, biaya habis pakai, biaya transport, ya itu dijelaskan dan dibedakan supaya tidak campur aduk. Nah, itu mohon diikuti dengan betul dan teliti, jangan sampai salah masuk gitu ya. Itu adalah ketentuannya di RAB. Nah, ini template Bapak Ibu, sekali lagi di buku panduan yang 200 halaman itu Bapak Ibu bisa cek satu-satu metode atau template-nya yang akan digunakan. Jadi Ibu tinggal download saja, nanti tinggal masukin, udah aman itu. Nah, ini ada metodenya seperti apa, dan kata-katanya atau kalimat yang diminta itu disesuaikan saja. Di situ ada kalimat harus berisi berapa kata, itu harus diikuti saja. Nah, terus ada yang harus diikutin gambar, nah itu harus ikutin. Kalau misalnya mintanya JPEG atau PNG dimasukkan, jangan gambar yang lain karena itu berpengaruh pada penguploadan. Terus ini di bagian ini juga tugas masing-masing anggota harus jelas. Nanti juga ada dipandu ketua itu tugasnya apa dan sebagainya, itu ada template-nya juga, mohon diikuti. Nah, terus ini adalah nggak perlu, nah metodenya gini. Jadi kalau misalnya metode penulisannya itu, penelitiannya itu biasanya diawali dengan bukti empiris, konsep-konsep atau teori yang mendukung, terus fokus penelitiannya harus ditetapkan secara jelas, terus memegang etika netralis ya, artinya memang kita tidak
tidak subjektif, tapi lebih netral. Penelitian kita itu sifatnya lebih umum atau netral. Terus hasilnya bisa menjadi prediksi yang memungkinkan bisa diterapkan. Terus metode terbuka bisa diskusi, artinya nanti penelitian Bapak itu juga harus siap menerima, bisa metode-metode itu bisa dikritisi sebagai masukan atau untuk menulis kesimpulan. Biasanya kan kalau nanti ada laporan kemajuan kan suka ditanya sama penilai, nah itu boleh diperbaiki bahwa metode itu akan diuji atau dikritisi untuk dikaji ulang. Nah ini terakhir adalah memformulasikan aksioma umum yang disebut sebagai teori ilmiah. Artinya lagi akan muncul teori-teori ilmiah dari hasil penelitian Bapak Ibu. Untuk metodenya yang jelas di sini ada beberapa, 5, ada jelas, tersistematis, bersifat operasional, poin-poinnya tidak terlalu apa sih namanya kalau istilahnya sekarang lebay, tapi lebih beroperasional, terus detail dan disajikan karena ini penelitian tadi yang disampaikan kan hanya dasar apa namanya penelitian dasar, terapan dan unggulan, jadi memang disajikannya per tahun karena memang biasanya tuntutannya untuk yang tahun jamak itu ada tahun pertama seperti apa, tahun kedua berikutnya ditetapkan seperti apa, sampai finalnya apa. Jadi ada tahapannya itu jelas, pertama menghasilkan apa, nah itu harus jelas dijelaskan per tahunnya. Itu metodenya. Terus berikutnya peralatannya, ini ada masuknya lebih ke ini ya Bapak Ibu, lebih ke anggaran, peralatan bahan habis pakai ini lebih ke anggaran, nanti supaya dimasukkan biaya-biayanya di situ. Kalau SDM itu biasanya menyangkut tim dari penulis itu ada ketua, ada anggota, apa tugasnya ketua, ada tugasnya anggota, dijelaskan secara detail. Kompetensinya apa, misalnya kan oh ya satu lagi bahwa penelitian itu harus dilakukan secara kolaborasi dengan lintas jurusan. Jadi pentingnya penelitian A itu melibatkan 3 kompetensi harus dijelaskan. Dosen A kompetensinya ini perannya sebagai apa itu harus nyambung dengan judul yang kita ajukan. Seperti itu. Nah ini anggaran, ya sekali lagi anggaran juga dibuat per tahun dan tidak boleh sama, pasti beda. Tahun pertama kita ngelakuin apa, yang dibutuhkan dananya apa-apa saja harus sama. Walaupun misalnya mirip-mirip nggak apa-apa, tapi biasanya pasti beda. Tidak boleh sama blok-blok itu nggak boleh. Nah ini silakan mengacu kepada SBK, ada biayanya, biasanya kalau misalnya biaya itu kalau 3 tahun itu sampai 750 juta, dibagi 3, 250-an dan itu. Nah berikutnya ini pengeluarannya, subkeluaran penelitiannya, ini adalah standar biaya keluaran, standar, jadi artinya biaya itu harus mengacu pada SBK, besaran biaya ditetapkan untuk menghasilkan luaran output yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita tuliskan sebagai luaran wajib tadi. Di sini, oh ya, Bapak Ibu ini adalah fokus penelitian yang bisa Bapak Ibu pilih untuk melakukan penelitian. Kalau di kita biasanya sih lebih ke informatika atau teknologi sama soft-hum ya, soft-hum di sini karena ada pilihannya di sini karena kita tidak mungkin ke kesehatan, kita tidak mungkin ke pertanian pangan karena bidang kita lebih ke informatika, TIK sama software ini. Silakan pilih, nanti biasanya ada pilihannya manajemen, akuntansi, ada pilihan di situ semuanya. Ini riset biaya dan tambahan. Nah, tadi ada biaya tambahan atau riset. Ini juga akan muncul insentif tambahan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu luarannya bagus, diperiksa, diuji pada saat laporan kemajuan dan hasilnya sudah layak, biasanya akan muncul insentif tambahan. Jadi insentif tambahan itu adalah dana di luar yang kita ajukan dan itu langsung pure dana apa namanya lamsam ya, biasanya lamsam yang diberikan kepada dosen yang luarannya itu memang biasanya sudah running atau memang secara konsep bisa diterapkan dan biasanya sudah memiliki haki atau paten ya, paten sederhana seperti itu. Nah ini contoh-contoh nanti bisa dipelajari. Dananya terlalu besar nih Bapak Ibu, ini aja. Ini riset dasar itu biayanya sampai seperti ini anggarannya. Nah ini besar sekali. Nah ini. Nah ini. Bapak Ibu dalam membuat anggaran itu ada beberapa yang harus diperhatikan, hati-hati dalam penulisan. Ini karena ada hitung-hitungannya, termasuk ini misalnya
honorarium itu ada batas minimalnya. Di situ sudah ada di template atau di buku panduan sudah dijelaskan rincian-rinciannya seperti apa. Karena kita harus mengundang, kalau misalnya mengundang pakar itu berapa-berapanya itu sudah ada. Ya, ini adalah biaya-biaya yang mungkin bisa menjadi rujukan untuk dimasukkan dalam anggaran Bapak Ibu dalam mengajukan penelitian atau PKM. Nah ini, biaya tadi yang disampaikan juga termasuk untuk publikasi, untuk pengurusan haki, untuk produk itu kan perlu biaya. Nah itu harus dimasukkan di unsur di sini semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk paparan metode dan anggaran itu seperti itu. Saya mau kupas sedikit tentang PKM ya Bapak Ibu, sedikit lagi. Kalau PKM, nah ini Bapak Ibu ini contoh template-nya. Jadi dalam proposal itu ada ringkasan, isinya adalah seperti ini. Terus pendahuluan itu harus 2000 kata, solusi permai. Tolong nanti diikuti Bapak Ibu, baik itu mengajukan proposal penelitian atau proposal PKM. Nah ini Komite Nasional, saya akan coba yang PKM Bapak Ibu ya. Nah PKM itu yang diperkenankan untuk saat ini adalah hanya kemitraan dan apa namanya tadi, PKM kemitraan dan apa tadi ya, sebentar. Nah ini, jadi program kemitraan masyarakat, Bapak Ibu ini syaratnya apa namanya? Jadi untuk saat ini karena Bina Insani itu sudah klaster media dan tidak bisa mengajukan PDP, strategi yang kita bisa mainkan untuk tetap aktif dalam kinerja penelitian dan untuk mempertahankan klaster media, maka mungkin semua atau beberapa Bapak Ibu itu mungkin diarahkan ke PKM. PKM ini jadi kemitraan masyarakat. Biasanya kemitraan masyarakat itu cuma satu objek saja. Nah ini ada kelompok-kelompoknya. Nanti Bapak Ibu sekali lagi mohon dibaca kembali. Di sini adalah sasarannya siapa, objeknya siapa, ibu rumah tangga, RW, terus PKK. Yang seperti pernah saya ikuti itu ada saya masuk program kemitraan masyarakat. Di sini bisa RT, bisa RW, bisa kelurahan, bisa kelompok-kelompok sosial. Nah, pengajian itu bisa dijadikan objek untuk PKM. Nah, kalau boleh saran, kemarin kan kita di 2 bulan yang lalu kan sempat mengajukan kegiatan proposal hibah PKM Indonesia Bangkit dan Teknologi Tepat Guna. Memang belum keberuntungan, belum berpihak pada Bina Insani, itu mungkin bisa dipoles lagi, disempurnakan lagi Bapak Ibu untuk dimasukkan ke sini. Diajukan di proposal ini atau diganti judul sedikit atau mungkin judulnya terlalu lebar, lebih difokuskan, silahkan Bapak Ibu supaya kita tetap ada progres ya. Nah ini yang kedua adalah, nah dananya ini cuma 50 maksimum Bapak Ibu. Nah dana kemitraan ini yang apa, sosial tadi yang pemberdayaan masyarakat itu, kemitraan masyarakat itu dananya 50 juta. Nah ini satu objek atau satu sasaran PKM. Kalau yang stimulus ini, Bapak Ibu, ini sama, hampir sama, hanya bedanya di sini Bapak Ibu. Nah, ini dananya lebih kecil, cuman kalau yang kemitraan ini dananya cuma 25 juta. Jadi tapi yang diperkenankan kan untuk tahun ini kan baru cuman yang itu ya Bapak Ibu ya, kemasyarakatan sama stimulus. Jadi kita tadi hanya boleh mengajukan ini sesuai surat yang tadi disampaikan oleh Bidangkristek. Jadi mari kita bersama-sama, mumpung ini masih ada kesempatan, ini kayaknya nggak terlalu susah Bapak Ibu untuk PKM ini, PKMS ya namanya. Nah kalau yang PKM kerja nyata, apa namanya ini, kuliah kerja nyata kan kita tidak pernah ada kegiatan itu, jadi kita tidak mungkin bisa mengajukan itu, dan termasuk program kewirausahaan kita juga belum, ini hanya buku pedoman saja, tetapi yang diperkenankan hanya 2. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sekali lagi, silakan di sini template-nya jelas ya Bapak Ibu ya, bisa dilakukan. Nah, hal terpenting sebelum kita mengajukan proposal, Bapak Ibu. Oke, hal terpenting dalam mengajukan proposal
Bapak Ibu dosen wajib mengupdate profil dosen masing-masing yang dilakukan di laman Simliptapmas. Nah, untuk itu, untuk pengupdatean profilnya, itu nanti akan dijelaskan atau dipandu oleh Pak Hanif untuk teknisnya. Nah, karena itu hanya bisa dilakukan oleh dosen masing-masing dan harus masuknya dengan username dan password. Nanti saya akan mencoba atau kami dari LPM akan menginfokan user dan password itu ke Bapak Ibu dosen masing-masing karena sifatnya pribadi. Tapi untuk teknisnya, cara-cara tahapannya seperti apa? Seperti yang sudah saya share kemarin, ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Sebentar akan disampaikan oleh Pak Hanif. Pak Hanif, sudah siap Pak Hanif? Halo Pak Hanif? Pak Iya Hanif? Bu, siap Bu. Siap ya Pak ya? Oke Bapak dijadikan host dulu, nanti langsung dipaparkan ya Pak ya? Caranya gimana? Baik Bu. Ini caranya gimana ya Pak? Pak Hanif, sebentar ya Pak. Mana sih? Oke, Pak Hanif sudah saya jadikan co-host ya Pak? Baik Bu. Oke, silakan. Bapak Ibu, kita sekarang menyimak paparan dari Pak Hanif bagaimana mengupdate profil dosen. Silakan Pak Hanif. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Pak. Di sini saya akan menjabarkan bagaimana sinkronisasi, kemudian pengisian data melalui akun Simliptapmas. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, di sini terlihat di layar monitor Bapak Ibu halaman dari Simliptapmas. Untuk webnya adalah simliptapmas.ristekdikti.go.id, bisa terlihat di sini. Jadi di dalam pencarian, kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan Google, ketik aja Simliptapmas. Nah, di sini nanti ada beberapa Simliptapmas, tinggal diklik. Di sini ada Simliptapmas Ristekdikti. Nah, ini yang akan kita klik. Nah, di dalam Simliptapmas seperti ini tampilannya. Saya besarkan. Di sini ada dua login. Sebelah kanan layar monitor Bapak Ibu ada login, hanya tulisan login, dan satu lagi ada yang tulisannya login NG 2.0 atau login 2.0. Dua-duanya harus diisikan oleh Bapak Ibu karena pada saat ini kebetulan antara yang login lama yang di sebelah kiri ini dibandingkan dengan yang login baru, datanya itu belum sinkron. Nah, ini dua-duanya harus diisikan. Untuk melakukan sinkronisasi, Bapak Ibu klik dulu yang login sebelah kanan. Nanti tampilannya seperti ini. Di sini ada nama pengguna dan ada password. Untuk Bapak Ibu yang belum tahu nama pengguna ataupun passwordnya, Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Raymond supaya nanti bisa diberikan username dan passwordnya. Bapak Ibu hanya perlu menyebutkan nama Bapak Ibu siapa, nanti akan dicarikan username ataupun passwordnya. Nama pengguna di sini adalah NIDN. Contoh misalnya ini ada KC saya yang sudah pernah saya isikan. Nah, ini adalah NIDN saya. Ini passwordnya, kemudian hasil penjumlahannya. Masukkan hasil penjumlahannya, kemudian login. Saya kecilkan. Mudah-mudahan masih terlihat. Nah, ini adalah beranda atau halaman muka, halaman depan dari Simliptapmas. Di sini terlihat bahwa ada nama Bapak Ibu,
Kalau misalnya Bapak Ibu sudah update data, harusnya sudah ada fotonya. Bagaimana kalau mau mengganti foto? Ini tinggal diklik. Kemudian nanti Bapak Ibu browse. Nah, tinggal pilih Bapak Ibu fotonya di mana. Pindahkan di situ. Ini saya selesai. Ini kebetulan foto saya yang masih sangat belia. Di sini ada identitas, kemudian di sini ada Sinta, penelitian, pengabdian, artikel jurnal, HKI, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu Bapak Ibu isikan terlebih dahulu. Kalau Sinta, di sini Sinta dia akan terisi secara otomatis. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya akun Sinta, dia di sini akan terisi secara otomatis. Akun Sinta itu didapatnya dari mana? Bapak Ibu nanti bisa berkomunikasi dengan Pak Raymond sebagai orang yang dipercaya sebagai verifikator. Sebenarnya verifikator dari Universitas Bina Insani adalah Bu Lucia, tapi didelegasikan kepada Pak Raymond, dipercaya untuk menjadi verifikator kampus. Di sini terlihat bahwa jumlah artikel yang pernah dipublikasikan adalah 14. Kemudian jumlah citasinya yang sudah disitasi oleh orang lain yang sudah dikutip di situ ada 5. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa loh perasaan saya artikelnya udah banyak. Nah, hubungi dulu Pak Raymond supaya nanti bisa disinkronisasi antara Sinta dengan Google Scholar. Di sini tinggal diklik sinkronisasi. Di sini terlihat bahwa sinkronisasi Sinta berhasil. Berhubung ini memang sudah saya sinkronisasi, jadi tidak ada perubahan apapun. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan hibah, maka Bapak Ibu di sini akan masuk ke dalam kolom penelitian. Nah, riwayat penelitian di sini akan secara otomatis ada apabila Bapak Ibu memang sudah pernah mendapatkan hibah dari Ristek Dikti. Ini kebetulan di tahun 2019 saya sudah pernah mendapatkan hibah. Mohon maaf, bukan ria, apalagi nyombong, hanya sekedar sharing. Jadi kalau misalnya memang sudah pernah mendapatkan hibah, di sini akan muncul riwayat penelitiannya. Kalau misalnya belum pernah, maka di sini penelitian itu akan kosong. Di pengabdian juga sama. Di sini nanti apabila memang sudah diisikan, dia akan muncul secara otomatis. Ada info bahwa katanya pengabdian ini bisa dimasukkan di kolom sister. Cuma coba nanti masih konfirmasi lagi dengan Pak Ahmad. Cuma saya belum tahu berhubung Pak Ahmad sudah dipindahkan ke bagian lain SPMI, apakah memang masih berhubungan dengan Pak Ahmad? Nanti bisa dikonfirmasi lagi lebih lanjut. Nah, di artikel jurnal kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah publikasi jurnal dan jurnalnya banyak, di sini bisa ditambahkan secara manual. Bapak Ibu hanya perlu menambahkan data baru, diklik judulnya apa, nama jurnalnya apa, kemudian pernah dipublikasikan di mana. Kalau Bapak Ibu yang pernah dipublikasikan di jurnal dalam negeri, masukkan di sini misalnya nasional tapi tidak terakreditasi, punya ISSN. Kalau misalnya memang sudah terakreditasi, dia sudah memiliki akreditasi Sinta 1 sampai dengan Sinta 5, tuliskan di sini, tinggal diklik. Tahun publikasinya berapa, volume, nomor, URL, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada yang perlu diunggah, yaitu adalah unggah berkas. Yang perlu diunggah di sini adalah halaman muka atau halaman sampul dari jurnal. Yang kedua adalah paper dari Bapak Ibu. Jadi halaman pertama itu adalah halaman covernya. Kemudian kalau misalnya di situ ada redaksionalnya, masukkan. Kalau memang dia tidak memberikan redaksional, masukkan saja cover. Halaman berikutnya adalah paper dari Bapak Ibu. Kemudian disimpan. Berhubung ini saya tidak simpan, saya batal. HKI ini juga bisa ditambahkan secara manual. Di sini HKI saya sudah 2, cuma sini baru saya masukkan 1. Tinggal ditambahkan data baru. Kalau Bapak Ibu sudah punya hak kekayaan intelektual, bisa masukkan di sini. Artikel proceeding, kalau misalnya Bapak Ibu pernah mengikuti call for paper di mana, di suatu tempat, kemudian tidak dipublikasikan dalam jurnal, masukkan ke dalam sini. Begitu juga dengan buku atau karya monumental, ataupun naskah akademik ataupun urgensi. Nah, ini adalah yang perlu Bapak Ibu lakukan di sini. Nah, apabila ada data yang tidak sesuai, katakanlah program studinya tidak sesuai,
kemudian jabatan akademiknya belum diupdate, harusnya yang sudah asisten ahli, misalnya punya yang kemarin baru dapat AA, Bu Afi, Bu Niar, ataupun Pak Ruli, di sini jabatan akademiknya masih TP, tenaga pengajar, nah itu bisa nanti disinkronisasi dari PD Dikti, alamat, dan lain sebagainya. Sinkronisasi dari PD Dikti, ini bisa diklik. Ini adalah data dari PD Dikti seperti ini. Contoh misalnya tadi Bu Christine mengatakan, Pak, nomor KTP saya antara yang di PD Dikti dengan yang ada di Simlitapmas berbeda. Karena dulu yang di PD Dikti dia masih menggunakan nomor KTP yang lama, yang non-elektronik. Nah, data dari PD Dikti ini harus disinkronisasi terlebih dahulu, harus diperbaiki terlebih dahulu. Bagaimana cara memperbaikinya? Kalau tidak salah, untuk feeder PD Dikti, datanya dipegang sama Mbak Amel. Nanti mungkin Pak Sol bisa bantu jawab untuk merubah data yang ada di feeder PD Dikti. Di sini alhamdulillah data saya sudah sesuai. Kemudian nomor KTP, nomor telepon, nomor HP, dan statusnya semuanya sudah sesuai. Kalau misalnya sudah sesuai, tinggal diklik sinkronisasi. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang tidak sesuai, Bapak Ibu bisa mengkliknya yang di sebelah kanan sini. Nah, di sini bisa diinput secara manual. Website personal dan lain sebagainya. Di sini saya batalkan. Kalau ternyata institusi Bapak Ibu di sini masih kosong, nanti Bapak Ibu bisa disinkronisasi terlebih dahulu. Ini saya keluar dulu. Saya akan masuk menggunakan login universitas. Nah, ini adalah login universitas. Di sini khusus untuk operator. Jadi untuk akun ini mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa kami berikan kecuali memang sepersetujuan dari pihak yang berwenang. Nah, di sini terlihat bahwa klasternya adalah kelompok perguruan tinggi madya. Tahun usulan tahun 2020 di sini masih kosong, penelitian ongoing dan seterusnya karena memang kita juga baru berdiri PT-nya. Nah, perlu dilakukan sinkronisasi dosen. Kebetulan di sini sudah pernah saya lakukan sinkronisasi saya dengan Pak Raymond. Saya tidak sendiri melakukannya dan di sini sudah saya masukkan kurang lebih ada 50 dosen aktif yang ada di PDPT. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini sudah lengkap semua. Jenis kelamin, kemudian jabatan fungsional dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya memang ada yang tidak lengkap, mohon kiranya Bapak Ibu bisa menghubungi operator, Pak Raymond juga bisa untuk melakukan sinkronisasi. Jadi nanti tinggal diketikkan di sini, misalnya punya saya. Nah, ini adalah data sinkronisasi. Saya akan melakukan sinkronisasi data saya sendiri. Di sini sudah berhasil, sinkronisasi sudah berhasil. Kalau sinkronisasi di sini sudah berhasil, Bapak Ibu sudah bisa membuka ke halaman Simlitapmas untuk melakukan update profil, kemudian mengisi riwayat penelitian sampai dengan Bapak Ibu bisa melakukan pengusulan. Saya masuk dengan akun saya, mana nih? Waduh, banyak banget. Nah, di sini nanti ada beranda penelitian pelaksanaan kegiatan riwayat usulan, pendaftaran sipil, dan seterusnya. Ini nanti usulan baru. Nanti Bapak Ibu bisa memulainya dari sini. Tahun 2020 pelaksanaan 2021 tinggal dilanjutkan. Perguruan Tinggi Bina Insani, skema penelitian madya. Nah, ini nanti tinggal dipilih dulu kita mau masuk ke dalam kelompok yang mana. Saya belum berani untuk mengoprek isinya ini apa karena nanti kalau misalnya sudah dimasukkan tidak bisa diedit. Kalau tidak bisa diedit nanti saya masuk ke dalam skema tertentu. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke Ibu Christine. Terima kasih Bu Christine. Oke.
Baik, Pak Hanif, terima kasih atas paparannya. Nanti Bapak Ibu kalau yang belum paham bisa menghubungi Pak Hanif juga. Oke, baik, mungkin saya perlu sampaikan ini kalau mau ada yang bertanya atau memberikan tambahan silakan. Tapi saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan di sini di chat. Itu tadi pertanyaannya Bu Nining terkait dengan klaster PKM. Oh iya Ibu, klaster PKM kita sudah konfirmasi dengan pihak berwenang dari LLDP, itu memang beda untuk penstatusannya dengan penelitian. Kalau penelitian itu kan ada binaan, madya, utama, dan mandiri. Nah kalau di ini tidak seperti itu, tetapi kita masih diperbolehkan, artinya untuk PKM sih boleh di-upload saja, nggak masalah, katanya gitu. Dan memang sedang dalam proses sinkronisasi oleh pihak BRIN, jadi tadi sudah dikonfirmasi ke LLDikti untuk upload proposal, dipersilahkan, tidak ada masalah. Terus ada pertanyaan dari Pak Mardi terkait dosen harus ada kewajiban melaporkan penelitian yang didanai riset dikti. Ya setuju Pak Mardi, memang ada kewajiban. Tadi yang saya sampaikan, mungkin kan saya sampaikan bahwa untuk tahun ini dosen-dosen pemula atau dosen yang AA itu belum tidak bisa mengajukan PDP karena memang terkait dengan klaster yang bina insani yang sudah madya. Artinya bukan berarti kita tidak bisa mengajukan penelitian, tetapi kita bisa menjadi anggota dari dosen-dosen yang mengajukan penelitian dasar atau terapan. Nah, jadi anggotanya gitu, boleh Pak, itu kan masih ada namanya itu. Jadi bisa mengajukan, jadi anggota tim dosen yang mengajukan dasar atau terapan dan juga bisa menjadi ketua di PKM atau anggota di PKM. Itu Pak, seperti itu. Jadi memang karena kalau untuk menjadi ketua peneliti memang tidak diperkenankan untuk dosen yang belum memiliki tidak diperkenankan, tidak diizinkan lagi untuk mengajukan yang proposal atau hibah PDP gitu Pak. Jadi kita bergabung dengan tim lain. Di sini ada ada Pak Rektor, ada Pak Didi, ada Bu Lucy, ada Pak Saludin yang sudah lektor. Itu kan mereka pasti nanti harus membuat judul. Jadi bisa jadi anggotanya, gitu. Saling berbagi nanti, ya dengan keterbatasan yang ada. Terus siapa ini? Bu Novi, mohon maaf, gue dengan ini, keluar. Oke. Terus kalau Pak Ahmad, roadmap-nya sih memang kita punya, tapi mungkin nanti perlu diskusikan lagi dengan Pak Rektor juga ya, mungkin untuk penyempurnaan yang ada di buku pedoman atau roadmap yang ada di Tilik atau di pangkalan data sudah ada. Secara garis besarnya sih sudah mengarah ke teknologi tepat guna ya, kekinian, tapi mungkin kalau misalnya itu perlu dikoordinasikan lagi dengan Pak Rektor nantinya. Oke, Bapak Ibu, ada yang tadi saya lupa menyampaikan bahwa untuk mempertahankan klaster madya kita dan untuk meningkatkan kinerja dosen dalam melakukan penelitian dan PKM, baik itu hibah dan non hibah, itu target untuk pengajuan hibah ini sesuai dengan kesepakatan kita menyepakati adalah 51% minimal 51% dari dosen yang ada. Jadi kalau kita hitung-hitung itu dari setiap prodi itu minimal 2 judul proposal, baik itu PKM atau penelitian. Jadi nanti kan itu satu tim kan bisa tiga. Jadi kalau misalnya dosen, nah khusus bagi prodi baru, RPL, manajemen dan akuntansi, semua dosennya harus ada namanya dan terlibat dalam pengajuan penelitian dan PKM ini. Entah sekali lagi yang tadi saya sampaikan untuk pertanyaannya Pak Mardi, entah itu jadi anggota, harus ada namanya. Karena kita mempersiapkan juga untuk akreditasi prodi, untuk akreditasi untuk prodi-prodi baru yang kemungkinan tahun depan kita harus mengajukannya. Dan itu harus ada kinerja, progres atau kinerja atau laporan kegiatan penelitian dan PKM bagi dosen-dosen. Karena tuntutannya untuk prodi juga agak tinggi juga untuk kegiatan penelitian dan PKM. Jadi mohon menjadi perhatian bagi prodi baru, semua dosennya wajib terlibat dalam penelitian ini. Bukan berarti yang lama tidak ya, artinya punya target yang harus dikejar supaya nanti tahun depan pada saat kita akreditasi kita sudah siap untuk aktivitas atau keterlibatan dosen dalam penelitian, entah itu hibah internal atau eksternal sudah ada. Seperti itu ya Bapak Ibu ya.
Gitu Bapak Ibu untuk dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu Pak Rektor mungkin atau Pak Sol kalau mau menambahkan, monggo Pak, silakan Pak. Pak Salahuddin bisa bantu jawab tadi yang disampaikan Pak Hanif juga. Iya Bapak Ibu, ada yang perlu saya sampaikan. Kita sudah minggu depan kan akan ada webinar untuk membahas atau mereview proposal-proposal yang Bapak Ibu akan ajukan ke Simdiktatmas. Nah, kita akan mendatangkan narasumber Prof. Didi Sulistyo. Beliau adalah reviewer nasional, ya. Beliau akan mengupas proposal-proposal Bapak Ibu untuk dicek, untuk di cross check, untuk kalaupun ada kesalahan atau kekurangan atau akan disempurnakan sehingga benar-benar siap untuk di-upload di Simdiktatmas. Jadi beliau menyarankan kepada kita semua untuk bisa mengirimkan proposal tersebut sebelum tanggal 22. Ya, jadi mulai sekarang yang mungkin untuk itunya, kalau tidak salah, Bapak Ibu dulu juga sudah pernah menyiapkan proposal, mungkin perlu dikirim ulang kepada Prof. Didi, alamat emailnya nanti saya share lagi, itu ada di masing-masing kajur kalau nggak salah ya, kemarin sudah saya sampaikan. Nah, itu nanti bisa di email ke beliau supaya dibahas, direview. Jadi kalau misalnya perlu penyempurnaan, itu ada waktu, karena kan kita uploadnya sampai tanggal 29, sehingga ada waktu untuk melakukan revisi. Jadi kita mudah-mudahan sih bisa lolos ya dengan kalau diperiksa oleh reviewer gitu. Itu Bapak Ibu ya, mohon menjadi perhatian supaya kita bersiap dari sekarang. Monggo. Pak Indra mungkin ada masukan atau ada yang perlu ditambahkan Pak Indra, silakan Pak. Terima kasih Bu Christine. Saya kira tadi yang disampaikan oleh Bu Christine presentasinya itu perlu di-share. Iya Pak. Ya. Termasuk juga rekamannya nanti juga di-share. Baik Pak. Kita bisa mempelajari lagi secara lebih dalam. Dan tentunya teman-teman juga dikasih bukunya Bu, buku yang e-booknya untuk edisi 13, sehingga bisa lebih komprehensif. Ini cuma sebatas rounding up saja gitu ya. Iya. Presiden menyampaikan, dan tapi saya kira sudah bagus. Iya. Yang kedua, bahwa tadi kita canangkan 51% dari dosen prodi terlibat dalam kegiatan penyusunan proposal penelitian dan PKM ini, itu tentunya diharapkan menjadi DP3-nya dari ya dari Kajur, ya dari Dekan, ya dari LPPM juga. Ya kalau bisa ini menjadi perhatian kita semua lah gitu, agar target yang 51% atau 2 judul itu betul-betul terpenuhi seperti itu. Jadi kalau bisa jangan melihat DP3-nya, tapi semangat aja untuk mewujudkan target itu, kalau bisa lebih. Gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau Bapak Ibu memerlukan riset roadmap di tingkat institusi dan prodi, itu mungkin Bu Christine bisa sampaikan linknya. Ya, Pak. Pada surveillance kemarin juga sudah ada linknya itu, ya. Tapi nggak apa-apa, dibagi aja, biar teman-teman Bu bisa menyusun riset roadmap pribadi mereka yang relevan dengan riset roadmap yang telah disasarkan oleh baik itu prodi maupun institusi. Dan mungkin itu saja Bu yang saya bisa sampaikan terkait dengan kegiatan penelitian ini.
hanya saja saya mau menggunakan momen ini untuk mengundang Bapak Ibu dosen yang menjabat sebagai struktural agar besok semuanya masuk. Kita akan menghadiri sesi knowledge management yang diantarkan oleh Pak Didi Hasan Putra mengenai implementasi good corporate governance di perusahaan BUMN dan menjadi inspirasi bagi good university governance untuk diimplementasikan di Bina Insani University. Dan kalau bisa hadir semua di kampus. Sudah disampaikan undangannya oleh Ibu Warep 2 bidang sumber daya. Mungkin itu Bu Christine, terima kasih atas masukannya. Semua yang telah dilakukan, saya kira ini adalah satu kebaikan. Dan mudah-mudahan kita semua bisa partisipasi dalam hibah ini. Karena memang untuk riset tahun ini kita menerapkan zero expense, maka otomatis kita harus kencang berlari untuk mendapatkan hibah yang sifatnya dari kementerian di luar dari institusi kita atau pribadi kita. Terima kasih Bu Christine. Kembali lagi ke Bu Christine. Terima kasih. Maaf Bu, masih di mute. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra atas masukannya dan sarannya. Segera saya share untuk link roadmap-nya yang sudah kita sampaikan di surveilan kemarin, dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman Bapak Ibu dosen untuk membuat roadmap pribadi. Saya lanjut untuk menjawab pertanyaan dari Bu Ana. Di sini Bu Ana menanyakan skema penelitian yang mana yang bisa diikuti oleh dosen. Sebetulnya kalau untuk madya, untuk yang bisa diikuti hanya dasar, terapan, kerjasama, dan lainnya, tetapi disesuaikan dengan status atau dosen yang sebagai ketua peneliti. Untuk PDP itu untuk tahun ini sudah tidak diperkenankan karena mengingat klaster kita. Jadi yang penelitian dasar itu syaratnya sebagai ketua itu harus minimal lektor atau lektor kepala. Gitu. Jadi lektor atau S3 dengan asisten ahli. Seperti itu Ibu. Jadi buat Bapak Ibu dosen yang memang AA dan memang belum ini, mungkin yang tadi saya sarankan untuk bisa bergabung join dengan dosen yang akan mengajukan proposal dasar dan terapan. Terus yang lainnya bisa dilibatkan dalam kegiatan PKM-nya Ibu, karena kalau PKM tidak ada syarat khusus harus lektor, harus S3, tapi semuanya sudah ber-NIDN atau S2 saja kalau PKM-nya. Dan memang kalau dari yang disampaikan melalui pengumuman itu kan hanya 2 ya, kemitraan masyarakat sama stimulus itu kan sepertinya mitranya sangat mudah ditemukan karena yang 1 mitra saja. Tidak harus sampai 2 mitra, jadi itu mempermudah kita, walaupun darahnya kecil gitu Ibu. Itu Ibu Ana. Terus di sini tadi saya juga melihat Pak Ari ya. Pak Ari kayaknya raise hand, ada yang mau ditanyakan Pak Ari? Silakan Pak Ari. Pak Ari ada yang mau ditanyakan? Baik. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ada Bapak Asal, mana Pak Asal? Bu Christine, saya dikit Bu Christine. Ya, Ibu silakan. Monggo Bu. Ya Bu Christine ya. Saya hanya ingin mengomentari sedikit ya. Ya. Setiap kali Ibu ditanya mengenai penelitian apa yang bisa diikuti oleh Bina Insani, Ibu selalu mengatakan bahwa memang kita PDP nggak bisa, silahkan berpindah ke PKM.
Itu sebetulnya kalau saya sih ngelihatnya nggak gitu, Bu. Karena penelitian itu penelitian, PKM itu PKM. Pertanyaannya Mas Mardi itu menyangkut setiap dosen harus punya portofolio penelitian. Sementara Mas Mardi sebagai dosen yang masih TP, itu terus nasibnya bagaimana? Nah, itu sebetulnya pertanyaan seperti itu juga kepada yang lain-lain. Karena kalau Ibu baca lebih detail lagi tentang persyaratan, sebetulnya di Bina Insani ini yang sudah bisa jadi ketua peneliti untuk klaster yang boleh untuk klaster penelitian yang diperbolehkan untuk klaster kita yang sekarang sudah madya, itu hanya Pak Didik dan Bu Lucy saja, mungkin nggak tahu ya, Bu Lucy sudah punya 2 juga. Karena di situ dibilang lektor S2 tapi lektor dengan publikasi di Sinta 1 dan 2. Nah, itu kita harus nyari itu dulu. Untuk yang internal, itu kalau kita bicara internal. Itu aja, Bu. Saya cuma, karena Bu Christine selalu gini, nggak apa-apa, nggak bisa ikut PDP, tapi ikut PKM. Nggak bisa seperti itu, karena portofolio dosen harus punya penelitian. Terima kasih. Ya baik Bu Nining, saya paham sekali Bu. Jadi artinya bahwa yang dimaksud Pak Mardi saya juga paham karena dosen harus punya portofolio itu. Tapi dengan klaster kita yang madya itu kan tidak memungkinkan semua dosen jadi ketua peneliti untuk skema penelitian yang ditetapkan karena memang keterbatasan dosen-dosen kita yang memang belum memiliki javung, kedua ada hanya beberapa yang memiliki javung lektor dan sebagainya. Tapi artinya kan penelitian itu kan tidak selalu harus dari hibah. Kalau hibah ini kan memang ada poin yang akan nanti mengangkat di klaster Ibu. Jadi tetap harus ada aktivitas atau ada kinerja yang menunjukkan bahwa dosen itu tetap terlibat, tetap aktif dalam penelitian dan itu memang tidak yang disampaikan Pak Ketua itu ya menang itu bonus tapi minimal ada usaha. Tapi kalau misalnya dengan kondisi keadaan dosen kita yang seperti ini dengan lektornya baru beberapa orang, terus dosen-dosennya semua masih AA, S3-nya juga baru beberapa orang, memang sangat tidak memungkinkan semua mengajukan judul penelitian. Kalaupun mengajukan itu paling cuma 2-3 judul saja dengan teman-teman dosen semua yang AA-nya juga harus jadi anggota juga tidak tercover gitu Ibu. Jadi untuk mensiasati itu ya supaya tetap ada kinerjanya memang beda PKM sama penelitian pasti beda tapi dua-duanya diminta portofolionya juga harus ada gitu. Jadi kalau misalnya hibah ini kewajiban tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi itu. Nah itu jadi mungkin Pak Indra juga boleh menambahkan Pak Indra. Pak Indra, apakah ada yang bisa ditambahkan seperti itu Ibu? Jadi bukan berarti gampang saja mengalihkan kepentingan, tidak. Karena memang kondisinya yang memang untuk jadi ketua tidak bisa. Untuk anggota pun hanya beberapa saja yang bisa. Karena kan anggotanya penelitian itu kan hanya maksimal 3, 1 ketua, 2 anggota. Dan untuk mengcover semua dosen kan sepertinya untuk hibah ini tidak memungkinkan. Monggo Pak Indra bisa menambahkan. Ya, tentunya kita perlu mempelajari setiap skim yang ada. Dari skim yang ditawarkan dalam penelitian pada tahun ini, kita perlu mempelajari dan ada keinginan dalam diri kita untuk mencari tahu saya ini ada di mana. Kalau seandainya saya TP misalnya, apa peluang penelitian yang bisa saya lakukan sesuai dengan panduan edisi 13 ini. Kalau memang tidak ada ruang, tentunya saya mencoba untuk berkolaborasi dengan siapa yang bisa menampung saya sebagai anggota
Dengan cara seperti apa saya tentunya akan berupaya entah secara persuasif menawarkan diri. Yang penting saya memiliki pengalaman dalam hal kebaikan ini gitu. Jadi istilahnya ya semangat itu dari kita sendiri dulu. Yang pertama kita mempelajari, menyelaraskan apakah kita bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk, masih ada jalankah yang kita akan tempuh sampai ketemu mentoknya gitu. Jadi dead end-nya di mana gitu. Kalau saya dari dulu memang prinsipnya seperti itu. Kalau saya memakai filosofi air gitu. Kalau air itu kehadang dengan batu, dia mengelilingi batu sehingga dia tetap jalan terus. Memang dia terhenti sesaat, tapi kemudian dia mencari sisi kiri, sisi kanan, di mana dia bisa lewat dan sampai dia bisa sampai di muara. Filosofi itu aja. Dan kalau bisa saya jangan karena apa istilahnya itu hukuman ataupun yang sifatnya apa ya kayak DP3 kemudian kita baru bergerak gitu. Kalau menurut saya mendingan kita yang menyemangati diri kita saja dengan self talk gitu. Saya harus punya pengalaman ngedapetin hibah ini walaupun hanya sebagai saya penggembira, mungkin anggotanya ada 3, saya yang nomor 3-nya gitu. Sekarang saya dalam kondisi saya punya material yang cukup bagus untuk saya ajukan sebagai proposal yang dibahkan, tapi saya lihat persyaratannya cukup tinggi untuk skema itu, maka saya nggak berputus asa, kemudian saya melepas gitu, saya mencoba untuk berkolaborasi dengan orang yang sesuai dan memenuhi persyaratan terhadap skema yang saya bidik. Saya nggak apa-apa saya menjadi nomor 2, tapi saya bisa punya kesempatan belajar dari yang nomor 1. Nah, sehingga mau tak mau saya outsourcing keluar, saya lihat siapa kira-kira mitra kerja kaitannya dengan institusi kita. Ternyata saya punya UBP dia juga punya orang-orang yang bagus. Jadi ketua, dia lebih layak dibandingkan saya, walaupun materialnya dari saya tetap maju. Nah, jadi semangat itu yang saya upayakan dalam diri saya, nggak apa-apa kita mundur 1 langkah untuk suatu lompatan yang besar ke depan. Jadi gitu kira-kira Bu Kris, saya nggak tahu apakah yang saya sampaikan ini bisa menjawab pertanyaan tadi atau tidak, tapi saya melakukan ini karena saya tidak visible untuk maju sebagai ketua, karena saya hanya punya 1 naskah yang bereputasi seperti yang dipersyaratkan. Sementara kalau untuk HKI-nya pun saya punya 2 terus terang, tapi saya merasa bahwa itu adalah hak cipta, bukan sebuah paten, sehingga itu lemah sekali bagi asesor untuk suatu skema yang bernilai boleh dikatakan hampir 600 juta untuk 3 tahun. Makanya saya harus mencari mitra dan mudah-mudahan hasil. Nah, entah ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, ya saya pulangkan kembali saja. Yang penting tetap semangat, kita tembus, kita catatkan proposal hibah kita, baik itu penelitian maupun PKM, pada akun SIMDIP Tamas kita masing-masing. Karena ceritanya seperti itu, ceritanya kalau gagal sekali, coba lagi yang kedua, nah biasanya yang ketiga tembus, biasanya begitu. Itu yang apa istilahnya itu fenomena yang terjadi selama ini yang diyakinin orang. Demikian Bu Christine, terima kasih. Baik Pak Indra, terima kasih. Saya sepaham dengan Pak Indra karena memang di tempat kita, mohon maaf ya Bapak Ibu, memang
untuk syarat-syarat yang beberapa tadi memang belum terpenuhi. Tapi kalau kita tetap ingin menunjukkan atau tetap berkinerja di penelitian, mungkin ya salah satunya bergabung atau melakukan penelitian kerjasama perguruan tinggi dengan tanda kutip kita ngalah sebagai anggota. Karena apa? Karena kalau kita kerjasama dengan perguruan tinggi, nama yang tercantum sebagai penulis pertama itu adalah kampus yang menjadi ketua peneliti. Nah, itu yang sedang dilakukan Pak Indra karena beliau merasa syaratnya belum terpenuhi. Nah, mudah-mudahan di kita memang masih sangat minim untuk yang bisa masuk ke terapan atau dasar, tapi yang disarankan oleh Pak Rektor ya mencoba dulu. Kita kan tidak tahu seperti memang di situ syaratnya untuk tahun ini itu agak tinggi. Kalau tahun sebelumnya kan hanya syaratnya 2, sekarang dinaik untuk 3 atau 5 yang tadi seperti itu, yang memang mungkin membuat beberapa dosen yang tinggi, maksudnya yang lektor pun juga agak ragu-ragu. Tapi yang disampaikan Pak Rektor, kalau mencoba apa salahnya, coba aja, walaupun gagal kita tahu kesalahan atau kekurangan kita. Tapi rekam jejak yang kita usulkan di Simritamas itu nanti terrekod juga untuk pemplasteran, karena di situ dilihat keaktifan produktifnya dosen-dosen di perguruan tinggi itu tuh terlibat tiap tahunnya. Itu memang salah satu penilaian dalam klaster di situ. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi tidak usah berkecil hati, kita tetap mencoba manapun. Mudah-mudahan Pak Didi, Bu Lucy, sama itu nanti bisa gandeng teman-teman yang ada, kita yang AA atau TP sebagai anggota gitu, supaya ya apapun yang kita usahakan ya itu nanti isinya bonus dari Tuhan ya, tapi tetap kita masih bisa yang tadi. Sekali lagi memang penelitian dan PKM beda, tapi kalau kita tidak lakukan dua-duanya ya kinerja kita juga tidak terekam jejaknya di dalam Simritamas itu. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi mungkin masukan dari Bu Nining, dari Bu Lucy? Baik, Bu Christine, bukan masukan, saya hanya sekedar menyampaikan. Tadi kan membaca persyaratannya seperti itu ya Bu ya. Yeah. Saya memang lektor, kemudian yang masuk Sinta itu kan yang diperhitungkan hanya Sinta 1-2 ya. Yeah. Selain itu kan tidak, otomatis yang masuk Sinta 1-2 saya hanya punya 1. Terus yang bereputasi itu kalau saya baca itu Scopus dan Web of Science. Tapi kalau untuk Web of Science yang masuk tulisan saya itu berupa proceeding, Bu. Jadi saya tidak tahu apakah itu masuk kriteria atau tidak, itu Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya jujur juga tidak berani menjawab ya. Tapi mungkin sambil diperlihatkan saja, tidak ada salahnya kita membuat proposal. Kalau misalnya tidak di sini kan kita bisa mengajukan ke hibah lainnya, di eksternal lainnya, dan itu juga menjadi portofolio kita. Tapi nanti mudah-mudahan Prof. Didi pada saat kita ke sini itu bisa memberi gambaran juga, karena memang saya takut salah ya, karena beliau dulu sempat menyarankan ini gimana indeks ini masukin saja, itu kan ada atau dan itu tidak semuanya harus menjadi syarat, tapi salah satu begitu. Tapi supaya tidak salah, kita akan menunggu waktunya tanggal 22 di hari Kamis minggu depan. Saya akan mengundang kembali Bapak Ibu semua dan juga Bapak Ibu dosen yang belum hadir bisa hadir, supaya kita lebih gamblang untuk salah satunya persyaratan yang ditetapkan itu yang mungkin sekarang agak meningkat lebih ketat itu. Nggak apa-apa, nanti beliau akan membantu bagaimana trik dan strateginya. Tapi dari sekarang mungkin sebaiknya kita mempersiapkan dulu yang bisa kita persiapkan, yaitu proposalnya. Begitu Bapak. Apakah ada tambahan atau masukan lain, Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, karena tidak ada pertanyaan atau masukan, sosialisasi untuk hari ini mungkin saya harus akhiri, tetapi saya harus simpulkan jelas bahwa kita tetap semangat untuk tetap berperan, mengambil peran dalam pengajuan hibah tahun ini, supaya tetap kita produktif, ada memikirkan jejak, dan tetap semangat. Apapun hasilnya, kita akan bantu
kita akan berusaha, dan mudah-mudahan nanti dengan kehadiran Prof. Didi hari Kamis depan tanggal 22 kita lebih tercerahkan dan kita semakin semangat untuk mengusulkan. Tapi dari sekarang mohon disiapkan dan dikirim ke email yang nanti saya kirim ke masing-masing tajur. Ya Pak. Boleh ya? Boleh Pak, monggo Pak. Ya, benar kata Bu Nining, ada batasan dari dosen-dosen kita. Tapi sekali lagi saya sama dengan Pak Rektor bahwa ini peluang buat kita untuk mencoba. Caranya, kalau Pak Rektor nanti mencari mitra sendiri, justru kalau menurut saya, ini adalah kesempatan peluang yang bagus yang akan dikerjakan oleh LKS dengan meminta semua proposal teman-teman kita yang prasyaratnya harus membutuhkan teman-teman yang mempunyai prasyarat yang tinggi, rektor kepala, atau pendidikan S3, itu harus mencari keluar, justru mencari mitranya di sana. Nggak apa-apa konsepnya dari kita belajar, mudah-mudahan setelah teman-teman nanti sudah menjadi rektor kepala kan sudah bisa menjadi dalang sendiri, begitu maksudnya. Dalam proses belajar itu, nggak apa-apa kita mencari ke perguruan tinggi lain, begitu. Jadi menurut saya ini peluang besar buat LKS untuk bisa bermitra. Kita mencari mitra dalam rangka pengajuan tiba sekarang ini. Terima kasih Bu Kris. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Derajat. Saya juga setuju, sepaham Bapak Derajat. Karena memang kesulitan kita kalau dosen cari sendiri-sendiri kan memang agak susah ya Pak Derajat ya. Kalau nggak ada kenalan dan sebagainya. Saya nggak setuju. Mudah-mudahan nanti Bu Nining bisa membantu. Kami pun juga siap kalau memang harus kandidat seperti tadi ya, mengalah untuk belajar, nggak apa-apa seperti yang dilakukan Pak Rektor. Kami juga siap Pak. Gitu. Itu Pak. Ada lagi masukan dari, terima kasih Pak Derajat di atas masukannya Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, berhubung waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 5 dan tidak ada pertanyaan, tetapi mudah-mudahan ini juga tidak evaluasi dan segera kita tindak lanjutin. Kami mengucapkan terima kasih. Sebentar saya langsung share alamat email dan sebagainya, termasuk materi hari ini untuk rekaman disusul dulu, nanti kita harus itu dulu, convert dulu. Kita tetap semangat, tetap berusaha, berjuang, apapun hasilnya nanti ya itu nanti. Yang penting kita sudah berusaha. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, semoga materi hari ini bermanfaat. Atau mungkin Pak Sol ada yang mau menambahkan? Waduh, saya nggak ada, saya lagi mikirin proposalnya. Mantap Pak Sol. Makanya, waduh. Lanjutkan. Lucu banget. Pak, nebeng mama Pak. Saya ngakak Pak Sol. Nebeng, Pak Sol nebeng. Saya penulis kedua. Saya mikirin kamu. Saya penulis ketiga Pak Sol. Waduh, Saya ngakak Pak Sol, sumpah. Proposalnya jam 5 bungkus Bu. Oke. Saya udah banyak Bu, ada 5, tapi masih belum bisa diformulasikan kata-kata. 5 kata maksudnya. Oke. Baik Bapak Ibu, dengan demikian saya akhiri. Jadi saya langsung share sekarang semua materi untuk dipelajari kembali. Sambil kita siapkan, kita ketemu lagi minggu depan di tanggal 22. Saya akan kembali share undangan supaya semuanya lebih semangat dan lebih yang tidak hadir hari ini juga bisa hadir supaya kita lebih bisa mewujudkan minimal 51% itu bisa terwujud. Sekali lagi saya akhiri, selamat sore, terima kasih atas kehadirannya. Kita foto dulu Bapak Ibu untuk dokumentasi.
Dokumentasi. Foto terus. Foto dulu untuk dokumentasi, monggo dibuka profilnya. Jadi nggak pakai lagu himne, Bu ya? Auto nyanyi Pak, auto nyanyi. Oke, baik. Melanggar itu. Mohon profilnya bisa dibuka untuk foto Bapak Ibu. Pak Raymond, Pak Anip bisa bantu ya? Oke, baik. Satu, sebentar. Intan yang pengantin baru gimana? Udah siap proposal? Proposal apa Pak Sol? Baru judulnya saja Pak Sol. Proposal keluarga. Oke, baik Bapak, terima kasih. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Saya akhiri, saya juga mohon pamit. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu kembali. Sore Bu Christine, terima kasih. Sore Bu Christine, terima kasih. Bu Christine, sore. Ibu ya. Iya, Olahraga ke sawah. Sawah mulu, Pak. Waduh, besok banget di sawah. Umur padi dulu gua. pamit ya Bapak.